Bukan nggak pecat karena saya mau efisiensi, nggak, saya nggak akan lakukan itu. Nah, di situ akhirnya ada mutual trust tuh. Jadi dari karyawan trust, terus saya juga ngasih trust ke mereka, dan mereka akhirnya punya rasa tanggung jawab gitu. Kayak yang kita lakukan ini memang benar-benar untuk mempertahankan kemaslahatan hidup orang banyak gitu. Jadi jadi di awal-awal memang perkembangannya tuh salesnya naiknya 2 kali lipat, stabil. Ke-mute, Kak. Oke. Ya, oke. Habis itu salesnya naik 2 kali lipat, habis itu naik ke 3 kali lipat. Bahkan sekarang kalau dibandingin sama awal pandemi, salesnya tuh udah naik 4 kali lipat. Jadi ternyata memang apa ya? Ternyata memang kalau dibilang pandemi ini membawa dampak besar, iya. Tapi memang ini memberikan peluang sebenarnya. Jadi dari sebuah masalah tuh kita harus cari titik solusinya tuh apa gitu. Jadi gimana caranya kita bisa adaptasi dengan keadaan itu. Dan Oke. saya pun ketika menjalankan ini sebenarnya banyak penyesuaian. Ada beberapa karyawan yang benar-benar minta full WFH. Berarti kalau dari bulan Maret ini ada sekitar 8 tiga bulan. orang Tiga. tiga orang minta full WFH. Bayangin, dari bulan Maret sampai detik ini nggak pernah masuk kantor sama sekali. Tapi ya kita sekarang akhirnya kasih trust ke mereka. Ya udah, nggak usah masuk kantor, tapi saya percaya kalian bisa kasih result yang terbaik. Gitu. Ya udah, akhirnya mereka dikasih tanggung jawab seperti itu. Ya udah, mereka buktikan mereka tetap bisa produktif, masih bisa kasih kontribusi. Yang di kantor pun kita kasih jadwal, kita sempat cuma 30%, terus sempat 50%, terus sekarang udah masih 50% sampai 70% gitu. Jadi udah mulai penyesuaian lagi gitu. Tapi ya itu sih memang awalnya nggak mudah untuk bisa produktif di tengah pandemi ini. Tapi memang perlu apa ya? Kita perlu berpikir realistis dan perlu jujur sih sama orang-orang yang terdekat sama kita. Kak, berarti sebenarnya justru kalau yang dari pengalaman lu yang gue highlight tadi sebenarnya lebih berat justru di bisnis lo ya. Ya. Justru adaptasi, karena sebenarnya gini Kak, ketika Ya. pandemi ini kalau gue diminta banyak ngisi seminar, gue selalu Ya. meng-highlight sebenarnya ini kan sebenarnya cuma bagaimana kita bisa beradaptasi apa enggak, kan gitu ya. Ya. Cuma gimana yang biasanya lo ngelakuin sesuatu di luar terus lo tarik ke dalam ke rumah. Adaptasi dari workspace-nya di rumah, Ya. terus dari daily activity-nya, intinya semua tuh sekedar bukan sekedar ya, intinya tuh main course-nya itu adalah adaptasi. Nah, kalau dari lu sendiri secara daily rutin, tadi kan lu bahas mengenai bagaimana lu ngambil kebijakan untuk adaptasi di bisnis. Nah, kalau secara daily rutin yang sebenarnya berimpact sama schedule lo, sama kemampuan lo nanti maintain lo tetap aktif, tetap produktif. Yang gue lihat dari Instagram lo pagi-pagi pasti olahraga, terus siang-siang ke kebun gitu kan. Nah itu gimana kalau lo so far kalau dari kan 8 bulan ya kurang lebih ya, dari kalau misalnya kita hitung dari Februari ya, lo masih ada kesulitan atau di bulan berapa lo udah mulai bisa enjoy atau udah bisa catch up sama adaptasinya gitu? Jadi saya terbiasa tuh untuk bikin scheduling. Jadi sebelum pandemi lah ya, pokoknya dari zaman dulu kuliah udah terbiasa bikin namanya weekly schedule. Jadi setiap minggu tuh ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Dan itu dibagi tuh biasanya berdasarkan urusan apa. Oh, ini urusan keluarga. Oh, ini urusan kerjaan. Oh, ini urusan syuting. Oh, ini urusan organisasi. Oh, ini urusan mau olahraga misalnya. Jadi memang setiap minggu sudah terbiasa membuat scheduling gitu dari dulu. Nah, ketika pandemi ini ngehit, awalnya memang terjadi ketidakpercayaan ya. Ini masih bisa nggak ya gue mengimplementasikan ini semua gitu. Jadi ketika memang ini terjadi, memang awalnya tuh gue termasuk orang yang cukup rada nekat kali ya. Jadi karena berpikir kalau gue terus di rumah kayaknya nggak bisa selesai nih semua kerjaan gue gitu. Jadi
akhirnya gue tetap berani untuk olahraga muter ke lingkungan gitu. Terus karena ke kantor itu juga dibatasin kan, karena nggak bisa setiap hari ke kantor kan, karena memang harus di rolling sama karyawan kan. Jadi hanya bisa seminggu 2-3 kali ke kantor. Jadi di rumah juga kayak walaupun memang ada kegiatan to-do list-nya udah cukup padat, cuman kan bingung ngapain lagi gue ya gitu. Akhirnya terpikirlah untuk memanfaatkan area tanah keluarga yang ada di pojok rumah gitu. Jadi kayak di komplek ini ada tetangga-tetangga, terus ada satu tanah di pojok yang memang belum dibangun gitu. Terus awalnya sama Namira berpikir kayak nanti tanahnya kita kita rapiin deh ya, cuman buat kebun apa ya gitu. Terus karena kita mulai suka menanam di rumah, dan Namira tuh suka awalnya kan dia tanaman hias, terus pas dia pengen berkebun, gue suruh memang tanaman yang memang bisa dimanfaatkan. Jadi kayak suruh pokcoy, seledri, kangkung. Akhirnya gue beliin, terus akhirnya dia bisa nanam. Akhirnya kita bilang udah deh, tanah di samping kita rapiin, kita jadikan itu kebun aja deh, biar kita juga punya aktivitas untuk merawat tanaman. Karena jadi ini isunya awalnya kenapa akhirnya kita nanam, karena kita baca berita bahan pangan itu akan sulit. Terus kita ke pasar memang susah, itu sempat ada masa susah nyari sayuran tertentu. Jadi ada masa memang kita tuh kayak harus bertahan sendiri gitu. Kayak ini kayaknya serba sulit gitu. Kalau misalnya pun ada pasarnya agak jauh, dan ke pasar kan beresiko tinggi gitu. Jadi kayak wah, kayaknya nggak berani deh gitu. Akhirnya kita bangun sendiri gitu untuk dimanfaatkan gitu. Oke, Kal, berarti memang gue kalau gue ngisi webinar, gue suka bilang memang salah satu poin besarnya itu kita scheduling sih memang. Itu biasanya gue kasih di poin awal webinarnya, gue ngejelasin bahwa pentingnya lu punya scheduling gitu, which is itu udah lu lakuin dari zaman kuliah ya? Ya. Oke. Jadi gue punya aplikasi namanya Google Keep, FYI. Jadi Google Keep itu kayak kayak Evernote gitu lah ya. Jadi kayak kita bisa bikin to-do list kita. Itu menurut gue tuh kayak ada apapun yang mau kita lakukan tuh, kayak to-do list tuh ada di sini tuh, kayak cek efektivitas ads, terus cek MOM RUPS, terus ini kapan kasihkan kapan tanya mau mulai pemilihan jual ini, terus ZAM harus BPOM, kini kreatif terus ngapain. Jadi setiap minggu tuh kayak ada hal-hal yang memang kayak apa ya, menantang diri gitu loh. Kayak selalu kayak ayo jangan cuma diem aja gitu, jadi harus ada to-do list. Karena biasanya saya ngerasa diri saya tuh terlalu banyak hal yang dikerjain. Orang tuh selalu komplain, itu tuh kebanyakan deh yang dikerjain. Ya memang banyak sih, tapi gue bisa menyelesaikan itu gitu. Karena dari kuliah tuh udah terkenal. Kalau dulu ikut kayak organisasi mahasiswa juga, nama kayak BEM-BEM gitulah di kampus. Memang tuh kalau meeting gue jarang nongol, nggak pernah kelihatan. Cuman gue selalu bilang gini, lo kasih gue kerjaan aja. Apa yang harus gue kerjain, lo email ke gue, atau lo WhatsApp ke gue, dulu BBM ke gue, ntar gue kerjain. Pas hari ya, ternyata ada aja. Jadi gue dikenal sebagai orang yang kayak, walaupun gue nggak hadir secara fisik, tapi apa yang gue kerjakan tuh bisa selesai gitu. Dan gue ngerasa ya itu menjadi harus, walaupun situasi lagi serba nggak bisa tatap muka, menurut gue itu yang memang perlu harus kita jaga. Betul. Sebenarnya benefitnya scheduling itu kita nggak bisa ngeremehin sih. Dan anyway, banyak orang ngeremehin itu, Kal. Jadi karena memang mungkin kita bukan budaya nulis kali orang Indonesia ya, budaya bikin schedule, budaya on time, budaya teratur gitu, kayak bukan Indonesia banget kali. Tapi anyway, terkait aplikasi juga, sebenarnya banyak aplikasi lu mau pakai offline mau yang online gitu ya. Offline nanti lu print sendiri. Kalau istri di rumah dia print sendiri, dia lebih suka nulis kan. Kalau gue pakai ini Notion. Apa? Notion tuh aplikasi juga, which is dia ya nggak kelihatan ya. Ya pokoknya sebenarnya dia aplikasi productivity juga. Lo bisa bikin to-do list, lo bisa bikin notes-nya, lo bisa bikin macam-macam deh. Lo kalau search di YouTube itu banyak banget ininya. Well noted. Notion. Serunya kayak misalnya
apa ya, gua matiin dulu kali ini ya. Virtual background gua biar nggak ini backlight. Oke. Jadi misalnya ini nih, kerjaan gue ya. Ini maksud gue gimana sebenarnya banyak banget tools yang bisa kita manfaatin. Misalnya kerjaan gue ada to-do list-nya. Sama gue sosok sibuk aja kan. Terus Enggak lalu sibuk. Terus serunya dia kayak page website gitu. Kalau lu klik, misalnya gue main brand, gue klik nyambung ke page lain, terus gue klik ini terkait YouTube, gue klik lagi ada page-nya lagi gitu. Oh ini gue mau bikin konten investasi diri di mental health. Gue lagi mau bikin konten itu di YouTube. Nah, dalam seru banget, which is itu direkomendasiin sama beberapa YouTuber productivity sih di mana di YouTube kan banyak yang, tapi rata-rata orang yang dari luar yang luar mana? Luar Jakarta? Luar negeri. Oh, luar negeri. Iya, anyway, balik lagi ke scheduling, gue selalu ngajarin gini. Prinsipnya cuma kayak kita belanja ke pasar. Kalau lo belanja ke pasar, lo nggak buat catatan, itu lo akan butuh effort pertama buat inget apa yang mau dibelanjain. Lu wasting time di situ, terus pasti banyak yang lupa ya nggak? Tapi ketika lu buat catatan, itu meminimalisir energi lu terbuang cuma buat nginget, dan lu kemungkinan banyak yang nggak ke checklist juga, sama kayak to-do list-nya gua gitu, banyak yang nggak ke checklist. Tapi paling nggak kita terbiasa mengelis apa yang mau kita lakukan setiap minggu itu. Dan itu satu. Dan nomor dua, nggak tahu nih kalau menurut lo applied nggak sama lo.